wa akhta'a, dan dia salah, lam yadurra, tidak bahaya. Jadi tidak disyaratkan ya, untuk menjabarkan, menjelaskan secara global, begitu juga tidak disyaratkan menjelaskan secara rinci tafsil. Kalau misalkan dia malahan jabarin, dia tentukan, dia nyatakan, dan dia salah, maka tidak apa? Tidak bahaya. Sekarang langsung contohnya, al-amthilah, contohnya. Minha, diantaranya apa? Al-khata' fi ta'yini makanis shalah. Dia salah dalam menentukan tempat sholat. Ada orang sholat, dia salah menentukan tempat sholat, padahal ketika membaca ketika niat dia menentukan tempat sholat itu nggak wajib secara umum, begitu juga secara rinci. Falau nawa sholat zuhri, apabila dia niat sholat zuhur fi Misra, di Mesir, wa kana fi Makkah, padahal dia saat itu ada di mana? Di Mekah. Kayak kita nih niat sholat Isya di Surabaya, padahal kita di mana? Condet, di Jakarta. Maka lam taqbul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Contohnya apa? Usolli fardhal isya'i ya fi Surabaya lillahi ta'ala. Kalau kan fi Surabaya agak wajib. Ya, secara apa? Secara umum kagak wajib, secara tafsil, secara perinci juga kagak wajib. Ketika dibilang fi Surabaya, padahal kita di mana? Di Condet, maka enggak batal sholatnya. Kenapa? Ya, karena tidak disyaratkan untuk menjelaskan secara global, dan begitu juga secara tafsil. Seperti kemarin, kalau misalkan dia secara tafsil maka batal. Ada saya usolli fardhal isya'i ma'muman bi Zaidin. Ternyata imamnya siapa? Umar. Maka dia enggak sah. Ya, karena kan ma'muman bi Zaidin. Ya, saya makmum dengan si Z. Padahal kan enggak disyaratin. Tapi ketika disebut ya, ternyata salah, maka dorro, ya, membahayakan dan batal sholatnya. Nah ini enggak, ya usolli fardhal isya'i fi Surabaya lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ternyata dia masih di mana? Di Condet. Maka enggak batal. Maka fi Makkah la tabtu sholatuhu li anna niyah mawjudah, karena niatnya sudah ada, karena niat sholatnya udah ada. Wa ta'yinul makan, dan menyatakan tempat itu laisa lahu irtibat, enggak ada hubungannya di niat sholat dengan niat sholat, jumlatan secara global, wala tafsila, dan secara terperinci. Jadi li anna niyah mawjudah wa ta'yinul makan laisa lahu irtibat, dan menentukan, menyatakan tempat ketika niat sholat bukan termasuk ya, irtibat, hubungan di niat sholat dengan niat sholat secara global dan secara umum dan secara rinci. Minha, diantara juga al-khata' fi ta'yini zaman, salah dalam menentukan masa waktu. Misalkan apa? Kalau nawa sholat al-asri, kalau ada orang niat sholat asar yaumal khamis, pada hari Kamis, fabana yaumal jum'ah, ternyata dia ada di hari Jumat, lam taqtul sholatuhu, maka sholatnya kagak batal. Ini ada-ada aja ya, dia nentuin apa? Nentuin sholat ya di Condet atau seperti ini ya. Usolli fardhal asri yaumal khamis ya lillahi ta'ala, Allahu akbar, saya ya, niat sholat asar di hari Kamis, padahal di hari apa? Jumat. Nggak batal tuh, karena nggak disyaratkan untuk menjelaskan secara apa? Global, secara umum, dan secara apa? Secara perinci. Nah kalau misalkan dia sebut maka dan salah, udah disebut salah, maka dia tidak apa? Ya, tidak batal. Kayak sekarang nih, sholli fardhal isya'i, misalkan Lailatul Isnin, malam apa? Senin. Sholli fardhal isya'i Lailatul Ahad, ya lillahi ta'ala, Allahu akbar. Biasa. Kagak batal. Kenapa? Ya, karena sholat isya ya tetap ya, pada waktu-waktunya, mau dia hari Senin kok, dia malam
malam Senin, malam Ahad, malam Sabtu sama aja. Agak ada kayaknya yang kayak gini-gini ya. Sampai ditentuin apa? Ya, tempatnya di mana, begitu juga apa? Waktunya. Padahal itu secara rinci juga kagak apa? Ya, kagak haruskan disebutin. Kecuali tadi mustaqbilal kiblati ya arba'a rakaat. Nah, itu kan secara tafsir juga disebutkan, tapi kalau dia salah maka batal. Seperti apa? Usolli fardhal isya'i raka'ataini. Ya, kalau dia dalam keadaan hadar, kagak dalam keadaan safar, atau usolli fardhal isya'i 3 rakaat, ya batal dia. Naam. Wa minha al-khata' fi ta'yinil imam. Nah, ini kebalikan yang kemarin. Yaitu salah dalam menentukannya imam man yusolli khalfahu. Siapa yang sholat di belakangnya. Jadi dia ketika dia niat jadi imam, dia nentuin ya, saya imam kepada si Joko, saya imam pada si apalagi, saya ada si Z, ada si Amr. Kalau nawa imaman an Zaid fa bana Umar lam yadur. Misalkan usolli fardhal isya'i imaman ya, li Zainal lillahi ta'ala Allahu akbar, ternyata yang makmum bukan siapa? Zainal ya, makmum lah orang lain, enggak apa-apa itu. Kecuali tadi kalau dia jadi makmum. Falau nawa imaman an Zaidin fa ba'da Umar lam yadur bi anna la yashtaratu al-imam ta'yinul makmum, karena tidak disyaratkan bagi imam untuk menentukan si makmum. Wala niyah imamah, dan enggak ada niat imamah, kan enggak apa, kagak ditentukan kalau dia niat imam. Kecuali makmum itu wajib dia untuk apa namanya? Menyebut lafaz makmum ya. Kecuali di hari Jumat ya, kecuali di sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat dia ai fi ghairi jumu'ah, amma fil jumu'ah fahiya min qismi ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan la tafsilan fa innahu yajibu ta'arud fiha li niyatil jamaah. Maka ketika di Jumat ketika dia salah maka batal sholatnya. Karena kan kemarin seorang itu wajib untuk dia mengucapkan lafaz imaman di 4 tempat. Bahagia. Baik, al-an al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafidz. Ya, maksud lafaz itu, maksud ucapan itu ala niyatil lafidz, tergantung orang yang melafadzkannya. Jadi pahamin dulu nih kaidahnya nih. Maqasidul lafzi, maksud ucapan itu ala niyatil lafidz, tergantung orang yang melafadzkannya. Makna daripada kaidah ini anna maqasidul lafzi yarju fi ila iradatil lafidhi. Ya, maksud ucapan yang keluar dari mulutnya itu tergantung orang yang ngucapinnya. Maksudnya apa? Li'annal a'raf biqasdihi. Karena yang lebih paham apa yang diucapkannya ya dia sendiri. Apa yang diucapkan oleh aneh, ya aneh sendiri yang lebih apa? Paham, yang lebih tahu. Apa yang diucapkan oleh Bang Zainal lebih paham dia sendiri maksudnya. Seperti apa? Ka qiraatil junub ayatan minal Qur'an fa in kana biqasdi dzikri fala yahrum. Ya, wa in kana biqasdil Qur'an hurrimat. Kalau misalkan bacaan orang yang junub kan enggak boleh baca apa? Quran, tapi kalau dia cuma sekedar zikir aja buat zikir maka boleh. Tapi kalau dia memang maksudnya baca Quran maka haram, seperti itu. Nah, sekarang yang ada di dalam kitab minha al-amthilatu, contoh-contohnya minha diantaranya lau kana ismu zaujatihi au amatihi taliqan au hurra. Seandainya dia punya istri atau punya budak perempuan, istrinya namanya si talik. Ya, namanya siapa? Talik. Talik kalau arti bahasa Arab artinya apa? Yang dicerai. Ya, atau hurrah. Kalau dia budak perempuan, ya, hurrah itu apa? Budak perempuan yang apa? Yang bebas. Faqala, maka itu suami bilang ya talik. Wahai si talik, nama istrinya Bang Talik. Ada gak nama perempuan cerai namanya ada? Gak ada, jarang ya. Nama perempuan namanya siapa? Talik atau cerai? Nggak ada. Tapi kalau nama orang laki-laki lucu-lucu kadang-kadang zaman dulu. Itu kalau lagi baca tahlil suka lucu juga.
ya bangki ya ada ya bangki ya, apalagi oke. Untung sih banyak, masih untung ya. Baik, ya talik, wahai si talik, ya hurrah, wahai si hurrah. Hurrah ini budak perempuan yang bebas. Fa'in qasada bihi talaq awil itik hasala. Kalau dia memang maksudnya untuk mentalak atau dia memerdekakan budak, maka jatuh. Karena kan 3 hal yang nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda. Talak, rujuk, sama nikah, nggak bisa main-main. Ya, kalau misalkan benar ada syaratnya langsung ya, hasala terjadi. Jadi misalkan ada orang ada suami punya istri namanya si cerai. Ya, dia bilang wahai cerai, atau yang dicerai namanya tolik. Tolik itu dicerai, wahai yang dicerai. Nah, maksudnya ente apaan tuh? Enggak, anda cuma memanggil istri anda doang. Maka kagak jatuh tolak, kagak jatuh ya, kali cerai ya. Tapi kalau dia bilang maksudnya saya mau ceraiin dia, maka jatuh satu tolak. Mafhum ya? Tapi jarang ini, nggak ada yang jarang terjadi gitu. Di Arab juga jarang, namanya tolik gitu. Tolik kan artinya cerai atau lepas. Minha, nah ini banyak nih. Sekarang banyak ini yang terjadi nih sama kita nih. Lau karrara lafdz talaq, kalau dia mengulang-ulangi lafaz tolak, lafaz cerai diulang-ulangin. Salasan bila atof 3 kali tanpa atof. Fa'in qasada bil istinaf, kalau dia maksudnya mulai dari awal waqa'at salat, maka jatuh 3 kali tolak cerai. Enggak bisa rujuk, itu tolak bain, harus ada muhalilnya. Kalau dia mau nikah lagi harus ada orang lain yang nikahin dia dan sampai berhubungan. Awit ta'kid fawahidah, kalau dia cuman memperkuat aja maka jatuh 1. Kalau dia pakai atof, anti tolik wa tolik itu jatuh 3. Anti tolik wa tolik wa kan dan kamu cerai dan cerai dan cerai, maka jatuh 3. Nah sekarang kalau permasalahan ya nggak pakai atof, tuh istinaf. Jadi anti tolik tolik, kamu cerai. Kalau dia niatnya memang mau cerai 3, maka jatuh cerai 3. Karena kan yang tahu siapa? Ini kembali ke pembahasan orang yang ngucapinnya ala niyatil lafzi. Tapi kalau dia cuma menguatkan doang, karena kesel kali ya dibilangin udah kagak bisa, udah bangor banget nih ya ini perempuan, kamu cerai. Maksudnya untuk menguatkan yang pertama, maka jatuhnya 1. Itu kalau dalam satu majelis ini dalam satu ucapan, satu tempat, satu waktu. Kamu cerai. Tuh. Nah, dalam satu apa? Tempat, dalam satu waktu. Maksudnya nanti apaan ngomong kayak gitu? Dia ada kesel sama dia. Maksudnya cerainya 1 aja. Cuman nguatin doang cerai yang pertama. Jadi kalau bilang kamu cerai dan cerai pakai uang, itu jumhur ulama mengatakan tolak 3. Nah sekarang beda majelis nih. Misalkan kamu cerai, sejam kemudian kamu cerai, jatuh 3. Karena udah apa? Udah masanya udah panjang. Atau ketika dia dalam keadaan apa? Iddah, kan otomatis langsung iddah tuh. Kamu cerai. Akhirnya itu ketika dalam masa iddah dia ngomong lagi kamu cerai. Udah lama lagi ngomong sebulan lagi kamu cerai. Maka jatuh berapa? 3. Paham nggak? Ya. Mudah-mudahan. Nah ini juga cerai itu harus dalam keadaan sadar. Dan cerai itu di tangan suami. Ya, cerai itu ada di tangan siapa? Suami. Nggak ada di tangan istri, nggak ada. Namanya khulu kalau dalam tangan. Ya, kalau istri mau minta cerai itu seburuk-buruknya istri ya minta cerai. Tapi kalau dia minta hulu bisa aja ke mana? Ke hakim. Hulu itu minta cerai tapi harus ada apa? Riwayat, ada ganti. Bang, saya minta cerai.
Oke, saya setuju, tapi dengan syarat kamu bayar saya 1 miliar. Nah, 1 miliar itu sebagai ganti daripada cerainya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa untuk bayar 1 miliar, kagak cerai itu. Ya. Tapi nanti kalau misalkan dia itu suami itu, misalkan suaminya ini masalah fikih emang masalah pernikahan ini dalam ya. Kalau misalkan dia KDRT atau nggak dikasih nafkah, ntar balik lagi ke hakim KUA dan nanti bisa fase nikah dan lain sebagainya. Tapi yang namanya perempuan itu nggak ada hak untuk dia menceraikan, ya. Menceraikan suami. Wah, kalau ada hak tolak untuk perempuan, wah sehari baru nikah udah cerai semua. Jangan sehari seminggu juga udah apa. Wah, perempuan soalnya apa? Nafsunya 9 dia, nggak bisa kontrol. Alhamdulillah. Laki-laki masih mikir dulu ini segala macam. Makanya nih, kalau cerai dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, nggak boleh tanpa paksaan. Ya lu ceraiin nggak? Kalau lu gudur nih, nggak masuk itu. Nggak tercerai kan dalam keadaan apa? Paksaan. Begitu juga harus sore jelas. Kamu tolak, kamu saya pisah, kamu saya cerai. Nah, itu kan jelas itu. Atau kinayah. Kalau kinayah apa? Sekarang kamu lepas dari saya, pulang ke sana ke rumah ibu kamu. Nah, itu maksudnya apa nih? Lepas di situ maksudnya apa? Lepas. Ya, enggak dulu sama saya, bukan enteng nyerahin, enggak. Maksudnya lepas dulu aja. Apa namanya? Kalau bahasa kita apa nih? Pisah apa? Pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Pisah ranjang mulu. Ya, maksudnya istilah aja gitu. Tapi kalau dia niatnya nggak cerai ya kagak. Ya kan tergantung siapa? Orang yang ngucapinnya. Kamu pulang deh ke rumah orang tua kamu. Maksudnya apa nih? Kalau maksudnya dia mau cerai, jatuh satu. Tapi kalau maksudnya memang disuruh apa? Ademin dulu dah. Ya namanya rumah tangga kagak mulus-mulus aja, namanya juga bahtera. Bahtera apa artinya? Apal. Ya, ada aja ombaknya, ada yang tipis, ada yang kencang, ada yang gede. Ya, namanya bahtera. Nah, ini baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu pelipur lara. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hablil shalihin wa hakadha. Namanya rumah tangga bahtera. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ya, kamu ini sebagai pakaiannya mereka dan mereka itu pakaiannya kita. Ya. Bahagia. Baik. Jadi ya, harus sholih ya, harus sholih dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Bahagia dan jangan apa mudah banget untuk mengucapin apa kalimat cerai. Cerai itu suatu yang halal tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal indallah talaq. Ya, suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu at-talaq. Ya. Baik. Jadi kalau dia ngucapin dalam satu majelis tanpa atof itu wa dan kamu cerai dan cerai dan cerai kan 3 kali tuh. Kalau jumhur ulama mengatakan udah tolak 3 itu. Tapi kalau nggak pakai dan kamu cerai. Nah, tergantung niat si lafid ya orang suaminya. Maksudnya kamu apa? Kamu 3 kali loh. Tapi dalam satu majelis ya. Beda kalau beda majelis. Ya. Beda zaman, beda tempat. Iya, saya kesel sama istri saya. Ya, saya kesel sama istri saya. Udah saya apa namanya? Sebenarnya saya tolaknya cuma satu aja, itu cuma menguat aja dari yang pertama. Maka jatuhnya minha law qala fi shalah bi tanbil Quran. Nah, ini yang lebih lucu lagi. Di antaranya juga ya kan tergantung ala niatil lafil ini. Kalau seandainya ada orang dia berbicara ketika dalam sholatnya binazmil Quran dengan membaca lantunan ayat Al-Quran. Walam yaqsid siwah dan tidak bermaksud selain daripada dia memang baca Al-Quran fawadih, maka jelas boleh. Wa in qasada bihi tafhim faqad batala. Nah, tapi kalau dia maksudnya untuk memberi kepahaman, maka batal sholatnya. Kalau dia cuma baca Al-Quran doang, agak batal sholatnya. Tapi kalau dia pengen kasih paham,
orang yang mendengar maka jadi batal. Wa in qasadahuma ma'an lam tabtul. Kalau dua-duanya dia lagi kebetulan baca Quran, begitu juga memang mau ngasih faham orang yang dengar bacaannya dia, maka tidak batal. Wa in atlaqa, kalau dia nggak ada niat, cuman langsung secara mutlak aja, fal asah, pendapat yang asah al-butlan, ya, batal. Ini contohnya apa? Misalkan kita lagi sholat subuh, sholat isya, atau kita memang lagi sholat sunnah, akhirnya ada orang di depan rumah kita, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, dia kagak tahu saya kita lagi apa, sholat. Akhirnya kita baca surat udkhuluha bisalamin aminin. Artinya apa? Masuklah, ya, dengan sejahtera lagi aman. Maksudnya apa? Masuk ente ke rumah. Tapi kalau dia niatnya emang baca Quran, maka kagak batal sholatnya. Tapi kalau dia niatnya untuk apa? Masih tahu nih, masuk aja udah. Tapi pakai bahasa pakai apa? Pakai Al-Qur'an. Udkhuluha bisalamin aminin. Misalkan dia kencengin kalau qalin amin. Udkhuluha bisalamin aminin. Wah, kan kedengeran ya matamu. Masuk kita. Itu batal udah. Ya, secara langsung jadi batal. Jadi kalau dia niat baca Quran aja kagak. Begitu juga ya Yahya hudil kitab biquwah. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat dengan apa? Dengan benar, dengan kuat. Jadi ada orang misalkan namu ke rumah kita, ya, atau kita minjem buku kitab Bang Yahya. Bang Yahya apa? Bang Yahya mau masuk ke rumah kita, mau ngambil kitabnya atau mau ngambil sesuatu. Nah, supaya ngasih paham gimana nih kita dalam keadaan apa? Sholat. Akhirnya bilang, ya Yahya khudul kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil tuh kitab. Kalau kita niatnya untuk apa? Tafhim, ngasih pemahaman, batal secara langsung. Tapi kalau misalkan kita memang membaca Al-Quran, ya, tidak apa kebetulan lagi surat itu kita lagi baca, maka kagak batal. Jadi kalau niat kedua-duanya nggak batal juga. Tapi kalau cuman secara mutlak aja kita ngomong kayak gitu, tahu-tahu langsung ngomong ya khudil kitab biquwwah, maka batal. Wah, gitu juga minha terakhir nih, idza aqiba an-niyah bil masyiah, apabila mengiringi niat itu dengan ucapan masyiah. Masyiah itu insya Allah. Fa inna wa ta'li, kalau dia niatnya hanya menggantungkannya, batalat. Maksudnya apa? Kagak dianggap. Bacaan masyiahnya itu kagak dianggap. Seperti kita nih orang Indonesia. Teh hadir gak? Insya Allah. Itu cuman ucapan doang, kagak ada dalam hati nih. Ya hadir kagak. Gitu. Cuman apa? Ucapan doang, insya Allah. Padahal di dalam hatinya apa? Nggak mau datang. Tahu, ya, bisa jadi kalau orang Indonesia sih 90% kagak itu, insya Allah. Makanya tanya lagi, insya Allah bisa apa kagak? Insya Allah nggak bisa. Enak udah, orang nggak harapin. Fa inna wa ta'liq batalat. Kalau dia niatnya ta'liq, menggantungin, batal. Awit tabarruk. Nah, kalau tabarruk aja supaya berkah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Awit tabarruk, cuman tabarruk aja, dapat keberkahan dari kalimat insyaallah. Fala, maka tidak batal. Au atlaqat asahuma batalat, atau cuma diitlakkan aja insyaallah dah. Insyaallah aja juga ya kagak dianggap gitu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan insyaallah harus ada kalimat setelahnya. Insyaallah apaan? Ya, nanti hadir gak? Insyaallah. Insyaallah apaan nih? Insyaallah hadir apa insyaallah agak. Tapi kalau sebenarnya insyaallah itu janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ngucapin apa? Ketika kita ada yang ngasih hadiah atau ngasih sesuatu yang bermanfaat, ngomongnya apa? Jazakumullah khairah. Jangan jazakumullah aja. Ya, jazakallah ya. Jazakallah apa? Semoga Allah balas
balas apa? Ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kamu dengan balasan yang baik. baik. Hakata wallahu a'lam bissawab. Wa bi ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, assalamu alaikum.